Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pusing? Habis pelajaran apa kok pusing? Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Ilham Afandi. Oke. Ahmad Adik. Kenapa? Siti Husnya. Sudianto. Zidan Rizky. Oke, terima kasih. Oke, jadi kali ini kita akan belajar keanekaragaman hayati dengan ekologi. Mungkin sebelum kita masuk ke keanekaragaman hayati dengan ekologi, pertemuan kemarin kita belajar apa? Ya, klasifikasi makhluk hidup. Mungkin sudah disebutkan kan ya? Sudah dijelaskan apa sih perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Mungkin ada yang mau menjawab, nanti saya tambahkan ke nilai. Perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Ya, angkat tangan. Yang mau menjawab, oke. Nanti ya, oke. Makhluk hidup bernafas, makhluk tak hidup tidak bernafas. Makhluk hidup bernafas dan makhluk tak hidup bernafas. Oke, benar Mbak. Ini artinya. Mungkin beri tepuk tangan untuk Mbak ini. Jauh dari ini. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau? Saya akan mulai. Mulai 15. Oke, silakan. Aksen? Makhluk hidup tidak bisa berkembang biak. Makhluk hidup bisa berkembang biak, makhluk tak hidup tidak bisa berkembang biak. Oke, betul jawabannya. Ada yang mau menambahkan jawabannya? Mau? Jika makhluk hidup berjalan, jika makhluk tak hidup tidak berjalan. Betul jawabannya untuk Mas Ayu Rizky bahwa makhluk hidup bisa berjalan dan makhluk tak hidup tidak bisa berjalan. Ada yang mau menambahkan lagi? Kenapa? Di kelas saya, di kelas saya salah nggak apa-apa. Saya salah nggak apa-apa. Yang penting berani dijawab. Berani menjawab ulang. Mungkin sekian dari sesi tanya jawabnya antara perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Mungkin bisa ditulis dulu judul apa yang kita pelajari hari ini, keanekaragaman hayati dengan ekologi. Bisa dibuka buku tulisnya. Ayo, Rahmat Arif. Bisa dibuka buku tulisnya. Siapa Mas Arif? Mas Arif lagi namanya. Kita akan belajar keanekaragaman hayati dengan ekologi. Oke, sebelum kita masuk apa sih keanekaragaman hayati dengan ekologi, kita harus tahu dulu lingkungan. Mungkin ada yang mau membacakan apa pengertian dari lingkungan? Ya, pengertian dari lingkungan. Oke, Mas Arif. Gak apa-apa, ayo dibaca yang di depan. Mana loh? Kenapa sih kok malu? Kenapa malu? Malu gak sih? Kalian gak mau karena malu gitu kan? Gak apa-apa. Oke. Siapa? Oke. Lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia bersama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya yang menempati ruang tersebut. Jadi lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup seperti tumbuhan. Oke, ayo. Jangan ganggu teman yang di kelas. Jangan diperhatikan yang di luar. Oke, lingkungan adalah ruang atau tempat yang ditempati oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti tumbuhan, hewan, manusia bersama dengan benda tak hidup. Misalnya kayak tanah, batu, ataupun yang lainnya kayak udara, itu
di dalam satu kesatuan disebut dengan lingkungan atau tempat yang ditempati makhluk hidup maupun benda tak hidup. Itu adalah pengertian dari lingkungan. Oh, itu gambar. Oke, jadi kan di situ pengertiannya tempat yang ditempati oleh makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ternyata di sini adalah komponen lingkungan ada dua, yaitu biotik sama abiotik. Mungkin ada yang pernah dengar biotik sama abiotik? Belum pernah? Kalau dari gambar ini apa yang membedakan biotik sama abiotik? Apa yang membedakan biotik sama abiotik berdasarkan gambar yang kalian lihat? Kalau biotik apa? Tumbuhan sama hewan. Kalau abiotik? Ya. Betul. Jadi komponen lingkungan ada dua, apa saja? Biotik sama abiotik. Kata lainnya itu biotik itu makhluk hidup atau benda hidup. Sedangkan kalau abiotik adalah benda tak hidup. Tadi kan pengertian lingkungan adalah tempat yang ditempati makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Ternyata komponen lingkungan itu juga di situ abiotik sama abiotik. Tapi kayak bahasa ilmiah yang bahasa kerennya gitu loh, biotik sama abiotik. Kalau biotik adalah benda hidup, kalau abiotik benda tak hidup. Bisa ditulis dulu komponen lingkungan biotik sama abiotik. Biotik benda hidup, kalau abiotik benda tak hidup. Oke. Sudah ada dua kan, biotik sama abiotik. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah abiotik? Di sini abiotik adalah benda tak hidup, misalnya cahaya, suhu, air, kelembapan udara, pH dan salinitas. Ini adalah contoh dari komponen biotik. Abiotik, contoh dari komponen abiotik. Misalnya apa saja di situ contohnya? Apa komponen abiotik? Cahaya, suhu, air, misalnya tanah, kelembapan udara, pH itu adalah keasaman dan juga salinitas. Oke, dari sini ada yang masih bingung biotik sama abiotik? Ya. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah makhluk hidup membutuhkan komponen abiotik? Menurut kalian butuh apa enggak makhluk hidup? Contohnya apa? Air, ya. Air untuk minum, udara untuk bernafas. Terus apa lagi? Oh iya, tumbuhan membutuhkan matahari buat berfotosintesis. Oke, dari gambar yang pertama kita ambil contoh gambar pertama. Gambar pertama gambar apa, Mas? Tanah. Terus air. Tanah, cacing dan tumbuhan. Dari situ komponen biotiknya apa? Tanah. Tumbuhan benda hidupnya cacing dan tumbuhan. Kalau tanah. Tangan untuk Mas Ayu Rifki. Betul. Jadi komponen biotiknya cacing sama tumbuhan, abiotiknya tanah. Di sini juga ada cahaya matahari. Oke, gambar yang kedua. Enggak, di situ ada apa saja? Berdua guys, berdua jawabnya berdua. Tapi guys gak usah guys. Mau menjawab? Ada yang mau menjawab gambar kedua? Siapa angkat tangan? Oke. Pakai ini gambarnya. Oke, gambar kedua gambar apa? Iya, tanah, air. Ya, abiotiknya. Beri tepuk tangan kepada siapa? Siribus ya? Ya. Oke, jadi komponen biotiknya ikan sama tumbuhan, abiotiknya Oke, gambar yang ketiga gambar apa? Orang lagi apa? Ya, pertama
Kita buat kelompok. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat 4 kelompok ya. Orangnya sekitar 4 sampai 3 orang. Kita lihat siapa yang dari satu kelompok di sini. 1, 2, 3. Oke, grup 1 absen 3, 12, 17, 27. Grup 2 16, 7, 9, 11. Grup 3 absen 5, 1, 6, 8. Grup 4 24, 21, 22, 23. Oke, kita sudah tentukan kelompoknya. 4 kelompok. Waalaikumsalam. Oke, ini kelompok. Kelompok 1 mana? Mana kelompok 1? Oh ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3. Oke, di situ pilihan ditaruh. Oke, jadi yang pertama nanti kalian melakukan pengamatan. Melakukan apa? Melakukan pengamatan apa saja komponen biotik di sekolah. Nanti yang nomor 2 itu apakah ada interaksi atau ketergantungan antara komponen biotik dan asiotik? Apakah ada tergantung nggak semua nanti bergantung sama komponen biotik apa di lingkungan sekolah? Misal apa? Tanah, misal. Yang ketiga, jika lokasi pengamalan kalian di sawah, komponen biotik dan abiotik apa yang nanti kalian temukan? Soal pengamalan, kalau soal pengamalan di sekolah, yang ketiga ini nanti di sawah, kalian bakal menemukan apa komponen biotik sama abiotiknya? Ya, bisa ditulis semua. Kalian bisa melakukan pengamatan di luar kelas? Mau pengamatan di luar kelas apa enggak? Di luar. Ya, kalau mau keluar kalau apa silakan. Sekarang kita sebentar. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, mengkomunikasikan. Yang pertama kelompok 1 bisa maju ke depan. Yang kedua nomor 2. Ini jalan deh. Komponen abiotik Jawa. Jaya. Jangan gue takutkan. Komponen biotik Nomor 5. Komponen biotik
biotik